Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan dengan takut akan Dia. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul Mengingat Kebaikan Allah. Mulai dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat ini bermula dari, kalau kita baca pasal 8 ayat yang kedua, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi bangsa Israel diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan telah menyertai mereka dalam seluruh perjalanan yang dilakukan dalam pimpinan Tuhan selama 40 tahun. Keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Ini yang perlu dan mendasar, baik juga bagi kita saat ini. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan adalah orang yang mampu bersyukur. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan adalah juga orang yang akan mampu menjalani hari-hari kehidupannya dengan percaya. Karena dia tahu dulu Tuhan menolongnya, sekarang Tuhan menolongnya, yang akan datang kemudian waktu-waktu ke depan juga Tuhan menolongnya. Jadi kita diingatkan kembali untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita punya pergumulan, punya masalah, punya penderitaan, ingat kebaikan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan yang kita ingat-ingat itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita secara pribadi, dalam berkeluarga, atau bercerita bagaimana perjalanan sejarah kehidupan keluarga kita. Kalau kembali ke teks bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Artinya banyak cara untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan membentuk karakter kita melalui beragam peristiwa. Tuhan membentuk karakter kita melalui beragam peristiwa. Masih dari ayat 2 pasal 8 tadi dikatakan begini, ayat 2b. Dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya Tuhan membentuk karakter kita melalui beragam peristiwa. Jadi kalau pada waktu itu bangsa Israel mengalami perjalanan yang cukup panjang, 40 tahun lamanya, lalu kemudian mereka
diizinkan untuk lapar dan diberi makan mana, makanan yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Lalu kemudian diajarkan kepada mereka juga melalui peristiwa itu bahwa bukan makan dari roti saja kehidupan orang percaya, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita juga ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, kita harus paham bahwa Tuhan membentuk kita, membentuk karakter kita supaya menjadi karakter yang unggul, berkualitas, karakter yang sungguh-sungguh taat, setia kepada Tuhan melalui beragam peristiwa. Masa senang, masa sulit, masa sehat, masa sakit, masa kita tertawa, masa kita menangis. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, berharap percaya kepada Tuhan, maka semuanya itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita untuk dibentuk berkarakter menjadi orang yang semakin mengandalkan Tuhan. Jadi dalam setiap hari, dalam perjalanan kehidupan kita, minta kekuatan, minta hikmat, agar apapun yang kita alami, peristiwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk dibentuk menjadi orang percaya yang berkarakter unggul, semakin teguh dalam iman, semakin mengandalkan Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin berharap dan percaya kepadanya. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Orang yang tadi pertama dia mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, lalu kemudian menyadari bahwa Tuhan membentuk karakternya melalui beragam peristiwa dalam kehidupannya, maka orang itu akan hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang tentu hidupnya pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menyadarkan kita bahwa ada kuasa yang melampaui akal dan pikiran kita. Ada kuasa ilahi yang menguasai kehidupan kita, kehidupan setiap makhluk di bumi ini, kehidupan seluruh dunia ini, bumi dan segala isinya. Ada kuasa. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak bisa menguasai, mengontrol seluruh kehidupannya. Ada kuasa yang melampaui akal dan pikirannya. Maka kepada kuasa itulah dia takut, dia taat, dia tunduk, dia takluk dan setia. Makanya orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Inilah yang menjadi poin bagi kita, pokok-pokok penting bagi kita dari renungan pada hari ini. Berpegang pada perintah Tuhan. Kita diingatkan kepada 3 hal. Ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, Tuhan membentuk karakter kita melalui beragam peristiwa. Yang ketiga, hiduplah takut akan Tuhan. Dengan ketiga hal ini, maka kita akan menjadi manusia, pribadi yang berpegang pada perintah Tuhan. Kita berpegang pada perintah Tuhan karena kita tahu Tuhan menolong kita, menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita kepada hidup yang kekal, keselamatan yang diberikan bagi orang yang setia kepadanya sampai pada akhirnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami selalu berpegang pada perintah Tuhan. Dan itu didasari dari kesadaran pemahaman kami ketika kami mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengingat kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami, kami rasakan, dan nyata dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga diingatkan melalui firman pada hari ini
bahwa Tuhan mengizinkan beragam peristiwa terjadi itu dalam rangka membentuk karakter kami menjadi pribadi yang berkarakter unggul, berkarakter takut akan Tuhan, berkarakter istimewa, berkualitas, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Dan ketika hidup kami hidup yang takut akan Tuhan, maka kehidupan kami adalah kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran, menuruti firman, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami dimanapun berada, berkati seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Kami terus berdoa untuk sesama kami yang saat ini mungkin sedang berada dalam pergumulan beban berat penderitaan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada mereka. Ingatkan akan apa yang telah kami dengar melalui firman pada hari ini. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk semakin menyadarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Kami harus terus berharap dan percaya, sehingga bagi setiap orang yang bergumul saat ini tetap yakin bahwa Tuhan menolong mereka dan pada akhirnya mereka boleh menghadapi pergumulan itu dan melampauinya karena belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Berikan kami hikmat agar yang kami lakukan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami serta sesama. Terima kasih Bapa, kami masuk hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.